Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah perjalanan hidup dan karomah dari Syekhona Khalil Bangkalan. Siapakah beliau sebenarnya? Serta keistimewaan apa sajakah yang beliau miliki? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Berangkat haji berkat paku bekas. Haji adalah rukun Islam yang terakhir, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama, yang diantaranya ialah mampu menanggung semua biaya dalam pelaksanaan haji. Istilah mampu bukanlah berarti kaya, sebab orang pas-pasan saja juga bisa, jika orang tersebut mempunyai kemauan yang kuat, dan dekat dengan orang yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kisah berikut yang terjadi pada zamannya Syekhona Khalil Bangkalan. Alkisah, ada sepasang suami istri yang kerjanya cuma bertani, dan mereka ingin sekali pergi haji. Suatu hari si istri menyuruh sang suami untuk sowan ke Syekhona Khalil, guna meminta barokah dari Syekhona Khalil agar bisa berangkat haji. Setelah sampai di dalamnya Syekhona Khalil, sang suami langsung mengutarakan hajatnya pada beliau. "Kiai, saya minta barokahnya agar bisa ke Mekah," tuturnya dengan polos. Mendengar pengaduan orang tersebut membuat Syekhona Khalil bergumam, kalau dipikir-pikir, berangkat haji itu harus dengan uang. Setelah itu Syekhona Khalil langsung pergi ke kamarnya, lalu mencari sesuatu yang bisa diberikan. Karena beliau tidak menemukan sesuatu apapun di dalam kamarnya, dan hanya paku bengkok yang biasa digunakan untuk menggantung baju oleh beliau, tanpa pikir panjang Syekhona pun mencabutnya, dan kemudian menemui tamunya itu. Sebelum Syekhona Khalil memberikan paku tersebut, beliau menyuruh tamunya untuk menghabiskan hidangan yang disuguhkan. Ketika suguhannya sudah dihabiskan, Syekhona Khalil menyerahkan paku bengkok seraya berkata, "Genggamlah ini, bawalah pulang, dan jangan kamu buka sebelum sampai ke rumahmu." Dengan rasa senang yang sangat luar biasa, orang tersebut lalu pulang ke rumahnya. Dia menyangka bahwa yang diberikan oleh Syekhona Khalil adalah mutiara ataupun sebatang emas. Setelah sampai di rumah, dia pun membuka genggamannya. Tak disangka, ternyata sedari tadi yang digenggam hanyalah sebatang paku bengkok. Namun berhubung paku tersebut merupakan pemberian dari Syekhona Khalil, orang tersebut menyimpan paku tersebut. Tidak lama dari kejadian itu, sewaktu sang petani tadi pergi mencari rumput di pinggiran pantai, ada sebuah kapal yang bersandar, dan banyak orang yang menggerombolinya. Dia mendekat pada kapal tersebut, lalu bertanya pada orang yang ada di sana. Usut punya usut, ternyata kapal tersebut milik Amerika yang bersandar, diakibatkan kunci peti harta simpanan mereka jatuh ke laut, dan tidak ada satupun yang dapat menemukannya. Akhirnya orang Amerika tersebut mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa membuka peti ini, maka separuh dari isinya boleh diambil. Mendengar pengumuman tadi, sang petani langsung lari ke rumahnya, karena dia ingat dengan paku yang pernah diberikan Syekhona Khalil. Singkat cerita, si petani langsung menemui orang Amerika tadi yang telah memberikan sayembara, dan mengutarakan keinginannya untuk membuka peti mereka, seraya mengeluarkan paku bengkok pemberian Syekhona Khalil. Melihat wujud paku tersebut, orang Amerika tertawa terbahak-bahak, seraya berkata, "Sebagus-bagusnya kunci tidak bisa membuka peti ini, apalagi paku dengan bengkok nan karat ini." Dengan keyakinannya, petani tersebut maju dan berhasil membuka peti dengan mudah. Walhasil, semua orang yang melihatnya terbelalak kagum padanya. Setelah berhasil, orang Amerika tadi memberikan setengah dari isi petinya, seperti yang telah dijanjikannya. Karena saking banyaknya pemberian tersebut, si petani tidak menemukan wadah untuk membawanya pulang. Dan tanpa pikir panjang, petani tersebut langsung membuka pakaiannya untuk dijadikan wadah, dan dia pulang dalam keadaan telanjang. Setelah sampai di rumahnya, dia pun dengan gugup berkata pada istrinya, "Kita jadi berangkat haji, Bu." Si istri yang melihat suaminya pulang telanjang, mengira bahwasannya dia kerasukan, sehingga si istri ngomel tak karuan. Mendengar omelan sang istri, petani tersebut kemudian menjatuhkan dolar pemberian orang Amerika di hadapannya, sehingga sang istri terkejut dengan apa yang dibawa oleh sang suami. Selang beberapa hari, keduanya akhirnya pergi mendaftarkan diri berangkat haji,
dan tak lupa pula mendaftarkan Syaihona Khalil untuk melaksanakan ibadah haji bersama. Dari kisah tadi bisa disimpulkan, orang yang senang terhadap ulama, seraya memiliki keinginan yang kuat, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talqin Syaihona Khalil. Talqin secara bahasa ialah mengajarkan secara lisan. Secara istilah, talqin ialah mengajarkan atau mengingatkan kembali kepada mayit yang baru saja dikubur. Terdapat kisah unik seputar talqin yang melibatkan seorang ulama yang namanya sangat populer, yakni Syaihona Khalil Bangkalan Madura. Kisah ini disampaikan oleh Gus Baha, dan beliau mendapatkan kisah ini dari kakeknya yang bernama Kiai Haji Hamid bin Baidowi Lasem. Ulama karismatik asal Rembang ini menuturkan, Syekh Khalil Bangkalan ini pernah mentalkin mayit, namun isi talqin Mbah Khalil kali ini tergolong sangat aneh. Telah banyak diketahui orang, bahwa pada zaman itu Syekh Khalil Bangkalan adalah seorang waliullah. Pada saat itu, ada seorang bergelar Pak Haji yang kaya raya dari Surabaya, dan memiliki kecintaan yang luar biasa kepada kiai atau ulama, yakni Syaihona Khalil Bangkalan. Saking cintanya, sampai-sampai ia berwasiat kepada keluarganya, jikalau dirinya meninggal dunia, yang mentalkin dirinya harus Syekh Khalil. Singkat cerita, akhirnya Pak Haji kaya raya ini meninggal dunia. Sebagaimana wasiatnya itu, Syaihona Khalil pun dihadirkan di makamnya. Namun sebab Syekh Khalil saat itu merupakan ulama besar pada zaman itu, yang tentu saja kesibukannya dalam melayani umat begitu luar biasa, sehingga beliau berencana tidak berlama-lama berada di pemakaman. Namun tatkala Syaihona Khalil mentalkin Pak Haji tadi, isinya di luar dugaan, dan tergolong sangat aneh. Pasalnya, isinya tidak sebagaimana lazimnya yang diucapkan banyak orang saat mentalkin mayit. Pak Haji, saya Khalil Bangkalan, namun sekarang urusanku masih banyak. Jika nanti ditanya malaikat, bilang saja kamu rombongannya Kiai Khalil, dan nanti saya yang akan menjawab. Begitulah ucapan Syaihona Khalil saat mentalkin si mayit, yang kemudian beliau berlalu pergi. Sontak saja lafal talqin yang diucapkan Mbah Khalil ini membuat bingung semua orang yang hadir di pekuburan. Perjalanan Makkah Madura dengan waktu singkat. Menceritakan karomah Syaihona Khalil Bangkalan seakan tidak pernah ada habisnya. Karomahnya kali ini akan menceritakan sebuah kisah tentang Mbah Khalil Bangkalan, yang mampu membawa rombongan pergi ke Makkah dengan hanya membaca amalan dari beliau. Kisah ini berawal dari kisah keramat Mbah Khalil Bangkalan, yang pada masa itu beliau sedang belajar di Makkah Al-Mukarramah. Setiap sore beliau meminta izin kepada sang guru, yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, yang berasal dari Bima Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sedang mengajar di Makkatul Mukarramah. "Wahai Tuan Guru, saya ingin pulang," kata Mbah Khalil. "Pulang kemana?" tanya sang guru. "Ke Madura Tuan Guru," jawab Mbah Khalil. "Terus kapan rencana ke sini?" tanya Syekh Abdul Ghani. "Mungkin besok," jawab Mbah Khalil. Seketika itu Syekh Abdul Ghani lalu menjewer telinga dari Mbah Khalil muda, dan saat itu pula beliau sudah sampai di Madura. Pada keesokan paginya, ternyata Mbah Khalil mengajak 5 tetangganya untuk pergi ke Makkah dengan menaiki perahu sampan. Awalnya para tetangganya tidak percaya dengan apa yang dilakukan Mbah Khalil muda. Merasa tidaklah mungkin pergi ke Makkah naik sampan kecil, para tetangganya pun bertanya kepada Mbah Khalil muda. "Apakah bisa kita naik sampan kecil ini?" tanya para tetangga yang mau ikut ke Makkah. Mbah Khalil pun menjawab dengan santai, "Tentu bisa, atas izin Allah, maka marilah kita bersama selalu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta." Karena orang Madura pada saat itu masih banyak yang belum bisa membaca Arab, sehingga mereka hanya berkata, "Ya Kayyuku, Ya Kayyumu." Akhirnya atas izin Allah Ta'ala, sampailah mereka semua di Makkah pagi itu juga. Hal ini terjadi berkali-kali, sehingga menjadikan orang Madura banyak yang sampai ke Makkah dengan bersama. Kisah Syaihona ketika mendidik para santrinya. Dahulu Syaihona Khalil mempunyai santri asal Magelang yang bernama Manap. Karena termasuk dari golongan yang tak mampu, dan juga tak pernah mendapat kiriman dari orang tuanya, selama liburan ia bekerja di sawah sekitar pesantren. Di sawah tersebut Manap mengumpulkan beberapa ikat padi, yang akan ia gunakan sebagai sangu selama mengaji kepada Syaihona Khalil. Sesampainya di Demangan Bangkalan, kebetulan Syaihona Khalil waktu itu sedang duduk di luar rumahnya, melihat santrinya datang membawa 2 karung beras.
Syaihona Holil lalu berkata, "Kebetulan, ayam-ayamku masih belum makan." Manap yang mendengar dawuh sang guru lekas memahami keinginan Syaihona Holil. Tanpa menunggu lama, ia lalu menaburkan beras 2 karung itu di kandang ayam-ayam Syaihona Holil. Hasil jerih payahnya berbulan-bulan itu, kini ludes pada waktu itu juga. Sebagai gantinya beras itu, Syaihona Holil menyuruhnya untuk mengumpulkan daun mengkudu sebagai makanan sehari-harinya. Diketahui, santri yang bernama Manap itu kelak akan menjadi ulama besar di zamannya, dan berhasil mendirikan pesantren yang memiliki ribuan santri hingga saat ini. Dan sosoknya kelak lebih dikenal sebagai Simbah Kiai Abdul Karim, sang pendiri pondok pesantren Lirboyo Kediri. Lain lagi dengan yang dialami oleh santri bernama Muhammadun, sehari sebelum santri asal Asem itu datang ke Bangkalan, Syaihona Holil menyuruh murid-muridnya untuk membuat kurungan ayam. Keesokan harinya, Syaihona Holil menyambut kedatangan Muhammadun, lalu memerintahkannya untuk menjebloskan diri ke dalam kurung ayam itu. Samaan wa ta'atan, ia laksanakan perintah sang guru tanpa protes sedikitpun. Diketahui, sosok Muhammadun kelak akan menjadi salah satu jago tanah Jawa, menjadi kiai alim nan karismatik, yang nantinya dikenal sebagai Simbah Kiai Maksum Lasem. Ada lagi santri asal Jombang bernama Abdul Wahab, malah dirinya memiliki pengalaman yang seru dan menegangkan. Ketika baru sampai di gerbang pondok Syaihona Holil, ia disambut oleh puluhan santri yang membawa celurit dan pedang, dan hendak menyerangnya, dan tentu saja ia lari terbirit-birit. Ternyata Syaihona Holil sudah mewanti-wanti para muridnya untuk bersiaga di hari itu. Sebab kata beliau akan ada macan yang hendak memasuki area pondok. Dan sialnya, santri baru bernama Abdul Wahab itu yang Syaihona Holil tuduh sebagai macan, hingga ia menjadi target serbuan para santri. Keesokan harinya ia kembali lagi, dan masih juga disambut dengan celurit dan pedang. Ia belum menyerah, ia mencoba lagi di malam ketiga, dan di malam itu ia berhasil memasuki area ponpes. Karena kelelahan, ia pun tertidur di musola pesantren. Syaihona Holil lalu datang dan membangunkannya, dan di malam itulah ia resmi diterima menjadi santri Kiai Holil. Di masa depan, sosok santri yang bernama Abdul Wahab itu ternyata berhasil menjadi macan NU, dan pengasuh pesantren Tambak Beras, yang kita kenal sebagai Simbah Kiai Wahab Hasbullah. Suatu ketika, Kiai Haji Hashim Asy'ari muda sedang menimba ilmu di pesantren Syaihona Holil Bangkalan. Sebagai santri yang tekun, beliau sangat hormat dan patuh kepada gurunya. Namun Syaihona Holil terkenal mendidik murid dengan cara yang tidak biasa, yakni dengan penuh teka-teki dan simbolik. Suatu pagi, Syaihona Holil memanggil Kiai Haji Hashim dan berkata, "Hashim, ambillah sebutir telur ini, bawa pulang, dan rawatlah sampai menetas." Tanpa banyak bertanya, Kiai Haji Hashim dengan segera mematuhi perintah itu. Beliau lalu menjaga telur itu dengan hati-hati, meletakkannya di tempat hangat, bahkan setiap hari dicek agar tidak rusak. Namun hari demi hari berlalu, telur itu tidak juga menetas. Setelah beberapa minggu, Kiai Haji Hashim kembali menghadap gurunya dengan rasa sedih. "Kiai, telur ini tidak menetas juga, padahal saya sudah menjaga sebaik mungkin," tanya Kiai Hashim. Syaihona Holil lalu tersenyum dan berkata lembut, "Hashim, bukan ayam yang hendak menetas dari telur itu, tetapi ilmu dan barokah yang akan tumbuh dari kesabaran dan kepatuhanmu." Di kisah yang lain, suatu pagi Syaihona Holil memanggil Kiai Haji Hashim. "Hashim, mulai hari ini aku ingin engkau berhenti dulu dari ngaji kitab. Dan aku punya tugas khusus untukmu, rawatlah kambing-kambing di belakang pesantren." Kiai Haji Hashim pun terkejut, dan dalam hati beliau bertanya-tanya, "Mengapa saya disuruh mengurus kambing? Bukankah saya datang untuk belajar ilmu?" Namun, karena hormat takzim kepada gurunya begitu besar, beliau tidak berani bertanya. Dengan penuh keikhlasan, Kiai Haji Hashim menjalankan perintah itu. Hari demi hari, dengan telaten Kiai Haji Hashim menggembala kambing-kambing Syaihona Holil ke padang rumput. Panas terik, hujan deras, bahkan gigitan serangga ia terima tanpa keluh. Setiap pagi beliau membawa kambing keluar, setiap sore mengembalikannya dengan hati-hati. Kadang para santri lain menertawakannya. "Hashim sekarang jadi penggembala, bukan santri lagi," ucap mereka sambil tertawa. Tapi beliau hanya tersenyum dan menjawab lembut, "Saya hanya menjalankan perintah guru, dan mungkin di balik ini ada pelajaran besar yang belum saya pahami." Beberapa waktu kemudian,
Syaihona Holil memanggil Kiai Haji Hashim kembali. "Hashim, bagaimana kabar kambing-kambing itu?" tanya Kiai Holil. "Alhamdulillah, sehat semua Kiai," jawab Kiai Hashim. "Tahukah engkau mengapa aku menyuruhmu menjaga mereka?" tanya Kiai Holil. Mendapat pertanyaan itu, Kiai Haji Hashim hanya bisa diam dan menunduk. Syaihona Holil pun berkata dengan suara lembut, namun penuh makna. "Hashim, aku hanya ingin engkau tahu, bahwa menjadi pemimpin umat harus dimulai dari memimpin makhluk yang lemah. Jika engkau bisa menjaga kambing dengan sabar dan penuh kasih, maka kelak engkau akan mampu menjaga umat dengan hati yang lembut. Kambing itu tidak bisa bicara, tapi mereka tahu kasih sayang. Begitu pula umat, mereka akan mengikuti pemimpin yang hatinya penuh rahmah, bukan sekadar pandai bicara." Bertahun-tahun kemudian, ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari telah menjadi pendiri Nahdlatul Ulama, beliau pernah bercerita kepada para santrinya. "Saya belajar banyak bukan hanya dari kitab, tapi dari seekor kambing yang saya rawat atas perintah guru saya, Syaihona Holil. Dari merekalah saya belajar arti sabar, kasih sayang, dan tanggung jawab." Ketika kewalian Syaihona Holil diragukan sahabat. Suatu ketika, Mbah Holil kedatangan salah satu teman pondoknya dan menginap di rumahnya. Temannya tersebut berkunjung, karena mendengar kekeramatan dan kewalian Mbah Holil. Setelah sholat Isya berjemaah, Mbah Holil mengajak temannya ke salah satu rumah orang kaya di sebelah utara dari desa Tonjung, tepatnya di desa Gubeng. Namun teman Mbah Holil enggan masuk ke rumah orang kaya itu, sebab ia mengira Mbah Holil memiliki niatan mencuri harta-harta rumah itu. Ia juga heran, mengapa seseorang yang tingkatannya wali tapi memiliki niatan yang tidak patut ditiru. "Padahal saya mendengar dari orang-orang bahwa kamu adalah seorang waliullah besar, tapi kenapa kamu mencuri?" kata temannya Kiai Holil itu. "Sudahlah, ayo ikut saja," ajak Mbah Holil. Akhirnya temannya Mbah Holil ikut masuk. Ia melihat Mbah Holil mengambil sebuah peti yang berisi dinar banyak sekali, dan membawanya keluar. Temannya tak bisa lagi memengaruhi Mbah Holil, dan ia mengikuti saja dengan perasaan gelisah. Setelah sekitar 1 jam di luar, Mbah Holil mengajak temannya untuk masuk ke dalam rumah yang dimasukinya tadi, tapi temannya masih tetap tidak mau. "Sudahlah, kamu jangan mencuri lagi," pintanya yang dihiraukan Mbah Holil. Setelah kembali masuk rumah orang kaya tadi, Mbah Holil lalu menjelaskan apa maksud dari yang dilakukannya. Dan dari alasannya itulah, yang kemudian membuat temannya mengakui kewalian dan kekeramatan Mbah Holil. "Saya di sini bukan untuk mencuri. Jadi begini, tadi itu ada maling yang mau mencuri emas di sini. Dan sebelum emasnya dicuri, maka saya amankan terlebih dahulu. Coba lihat di sebelah utara itu, di sana ada lubang bekas dari maling. Pemilik rumah ini adalah tetanggaku, terhitung 40 rumah dari demangan rumahku. Jadi, saya ingin menyelamatkannya, karena ada hakul jar bagiku," jelasnya. Segenggam pasir menjadi hujan. Alkisah, suatu ketika desa tempat tinggal Mbah Holil mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Air menjadi barang langka, dan penduduk desa mulai resah. Melihat keadaan tersebut, seorang murid Mbah Holil datang dengan penuh harapan untuk memohon bantuan. Dengan tenang, Mbah Holil lalu mengambil segenggam pasir, dan memberikan instruksi yang sangat sederhana. "Bawalah pasir ini ke desamu, dan taburkan di tanah yang kering," ujarnya. Meski tampak aneh, murid tersebut tanpa ragu mengikuti perintah sang guru. Keyakinan akan karomah Mbah Holil, menggerakkan langkahnya untuk melakukan apa yang diperintahkan. Saat pasir tersebut ditaburkan di tanah yang kering, sesuatu yang luar biasa terjadi. Subhanallah, tidak lama setelah itu hujan turun dengan derasnya, dan berhasil membasahi seluruh desa. Keajaiban ini mengubah suasana hati penduduk desa yang sebelumnya cemas dan gelisah, menjadi suasana yang bahagia. Mereka merayakan turunnya hujan yang sudah lama dinantikan, dan rasa syukur pun membanjiri hati mereka. Lebah gaib dari Syaihona Holil. Kekeramatan Mbah Holil yang sangat terkenal adalah pasukan lebah gaib. Dalam situasi kritis, beliau bisa mendatangkan pasukan lebah untuk menyerang musuh. Ini sering beliau perlihatkan semasa perang melawan penjajah, termasuk saat peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Kiai Haji Gozi menambahkan,
Dalam peristiwa 10 November 1945, Mbah Holil bersama kiai-kiai besar seperti Kiai Bisri Syansuri, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbuloh, dan Kiai Abbas Bunte Cirebon. Mereka mengerahkan semua kekuatan gaibnya untuk melawan tentara sekutu. Hizib-hizib yang mereka miliki, dikerahkan semua untuk menghadapi lawan yang bersenjatakan lengkap dan modern. Sebutir kerikil atau jagung pun, di tangan kiai-kiai itu bisa difungsikan menjadi bom berdaya ledak besar. Tak ketinggalan, Mbah Holil mengacau konsentrasi tentara sekutu dengan mengerahkan pasukan lebah gaib piaraannya. Di saat ribuan ekor lebah menyerang, konsentrasi lawan buyar. Saat konsentrasi lawan buyar itulah, para pejuang kita gantian menghantam lawan. Telat sholat zuhur. Suatu ketika Syekhona Holil bertemu Syekh Nawawi Al-Bantani di Alas Roban, Jawa Tengah, pada sekitar jam 9 pagi. Setelah lama membahas sesuatu yang sangat penting, Syekh Nawawi bertanya kepada Syekhona Holil, "Jam berapa sekarang, Kiai Holil?" "Jam 3:30, jawab Syekhona Holil. "Kalau begitu waktu zuhur telah habis, dan kita tidak menutupi sholat," sambung Syekh Nawawi. "Di mana kita akan sholat?" tanya Syekhona Holil. "Kita akan sholat di Makkah," jawab Syekh Nawawi. Tak lama kemudian keduanya berpegangan tangan, dan tiba-tiba mereka sudah berada di kota suci Makkah. Ketika masuk ke dalam Masjidil Haram, di sana jam menunjukkan pukul 11 siang. Keduanya menunggu masuk waktu sholat zuhur, kemudian sholat jamak zuhur dan asarnya, dan kembali lagi ke Alas Roban lagi. Dalam cerita tersebut terdapat sebuah kemusykilan yang perlu dipertanyakan. Bukankah keduanya adalah seorang ulama dan waliullah? Kenapa bisa lalai urusan sholat? Raden Kiai Haji Muhammad Ismail Al-Asholi berusaha memberi hujjah, dengan menyebutkan hadis yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yang kasusnya hampir sama dengan apa yang dialami oleh kedua wali tersebut. Yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sedang mendapatkan wahyu, dan beliau sedang tiduran di pangkuan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belum melakukan sholat asar, sehingga tiba tenggelamnya matahari. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kamu sudah sholat wahai Ali?" Sayyidina Ali menjawab, "Belum." Mendengar jawaban itu, membuat Rasulullah kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Ali sedang melakukan ketaatan padamu dan taat pada utusanmu, maka kembalikanlah matahari kepadanya." Berkumpulnya seorang ulama, yang dibicarakan tidak lain adalah ketaan dan kemaslahatan untuk umat. Syekhona Holil dan Syekh Nawawi saking asyiknya membahas hal-hal penting, sampai mereka lupa dengan waktu sholat, dan lupa itu sendiri adalah merupakan udzur di dalam sholat. Kisah Syekhona Holil dan kuda dari Bima. Salah satu akhlak terpuji yang tampak pada pribadi Syekhona Holil, adalah beliau sangat menghormati dan memuliakan gurunya. Tidak hanya kepada gurunya secara langsung beliau memuliakan, tapi beliau juga memuliakan hal-hal yang berhubungan dengan gurunya, bahkan kepada kuda yang satu daerah dengan gurunya. Betul-betul sosok ulama yang mulia, dan memuliakan gurunya. Berikut ini adalah kisah Syekhona Holil dan seekor kuda dari Bima, yang diriwayatkan dari Kiai Haji Ahmad Ghazali, dari ayahnya, Kiai Haji Muhammad Fatullah, dari gurunya, Kiai Haji Syamsuddin, salah satu murid dari Syekhona Holil Bangkalan. Cerita ini menunjukkan begitu besarnya penghormatan Kiai Holil terhadap gurunya. Suatu ketika, Mbah Holil bepergian menuju suatu tempat dengan mengendarai dokar. Saat hendak menaikinya, Kiai Holil terus memandangi kuda yang dikendarainya. Seakan ada sesuatu yang mengganjal dari jenis kuda tersebut, beliau lalu bertanya kepada kusir dokar. "Dari mana kuda ini berasal?" tanya Kiai Holil. Kusir dokar menjawab, "Kuda ini dari Bima Kiai." Perlu diketahui, Bima sendiri dikenal dengan daerah yang terkenal dengan stok kudanya yang mahal dan bagus. Setelah mendengar jawaban si kusir, seketika Kiai Holil turun dari dokar itu, dan enggan menaikinya kembali. Sontak si kusir dokar heran dan bingung, lalu bertanya kepada beliau. "Kenapa Kiai tidak mau menaiki kuda ini?" tanyanya kepada Kiai Holil. "Karena salah satu guruku berasal dari Bima. Aku sungguh sangat keberatan akan hal tersebut." "Bisa jadi, kuda ini termasuk keturunan kuda yang pernah dinaiki guruku atau putra-putranya," jawab Kiai Holil menjelaskan ihwal ketakbersediaan beliau mengendarai kuda dari Bima tersebut. Dalam Hazanah Ilmu Akhlak sendiri diterangkan,
bahwa seorang murid hendaknya menghormati gurunya dengan sebenar-benarnya menghormati. Di antara menghormati guru adalah menghormati putra-putranya, dan segala hal yang berkaitan dengannya. Dalam perspektif ulama tasawuf, memuliakan guru merupakan salah satu kunci mendapat ilmu yang bermanfaat. Ridho Allah berkaitan dengan ridho guru, dan murka Allah berkaitan dengan murka guru. Demikianlah etika yang diajarkan para ulama kita. Apa yang telah diajarkan oleh para ulama, sungguh benar-benar diamalkan Kiai Holil dalam kehidupan nyata. Sungguh luar biasa akhlak beliau, maka tidak heran dari tangan beliau lahirlah sosok-sosok ulama yang tidak hanya dikenal di tingkat nasional, bahkan internasional. Sulit kiranya mencari ulama yang sangat mengagungkan gurunya, sebagaimana sikap dari Syekhona Holil. Kepada para kiai dan guru-guru kita, semoga kita bisa meneladani apa yang dilakukan beliau kepada guru-gurunya, meski hanya beberapa persennya saja. Akhlak Syekhona Holil terhadap para asrof. Syekh Yasin menerangkan sekilas tentang akhlak dan manakib Syekhona, setelah menyebut bahwa Syekhona adalah sosok gemar membaca wirid dan Al-Quran, sampai-sampai konon beliau rajin menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Setelah menyebut bahwa Syekhona memiliki adab dan takzim yang sangat tinggi kepada para gurunya, Syekh Yasin juga menulis sebagai berikut. Beliau juga dikenal memiliki rasa hormat dan takzim yang sangat besar kepada semua Ahlul Bait dan orang-orang Arab. Tidak pernah ada ulama Nusantara yang menghormati Ahlul Bait melebihi beliau. Beliau tidak pernah memuliakan dan menghormati seseorang, melebihi penghormatan beliau kepada para asyraf. Seringkali Al-Imam Al-Masyhur, Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Mufdor berkunjung ke rumah beliau. Maka Syekhona Holil akan melepas sandal beliau, berjalan tanpa alas kaki, dan menundukkan kepalanya untuk menyambut kedatangan sang Habib dari kejauhan. Dan orang-orang menyaksikan hal ini dari beliau bukan hanya satu atau dua kali. Al-Habib Ahmad bin Muhammad bil Faqih juga sering bertamu kepada beliau. Bahkan demi hal itu, Habib Ahmad rela menaiki kapal di tengah-tengah ombak dan angin kencang. Dan setiap kali berkunjung ke Bangkalan, Syekhona pasti akan menyuruh salah seorang santrinya untuk menyambut Habib Ahmad di Pelabuhan Kamal, padahal Habib Ahmad tidak pernah memberi kabar apapun kepada Syekhona, bahwa beliau akan datang ke Bangkalan. Syekhona Holil juga pernah memuliakan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mufdor dengan sambutan yang luar biasa, ketika beliau berkunjung ke Demangan Bangkalan. Syekhona juga seringkali berbalas surat kepada Al-Muhadis, Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi Mekah, kakak dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid. Ketika di Mekah, Syekhona pernah berguru kepada ayah beliau yang merupakan mufti Mekah, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Salah satu kebiasaan Syekhona Holil yang lain adalah, beliau senang berkeliling ke pelosok-pelosok Bangkalan setiap harinya, dan dalam perjalanan beliau selalu membagi-bagi uang serta manisan kepada anak-anak kecil yang beliau jumpai. Membongkar kewalian seorang pembantu. Terdapat seorang pembantu yang bernama Sairidin. Suatu ketika, Sairidin diminta majikannya untuk menyiapkan kuda dan dokarnya, karena ia akan melakukan perjalanan jauh ke Kabupaten Bangkalan. Di masa itu, perjalanan Sumeneb-Bangkalan membutuhkan waktu selama 1 pekan untuk pulang pergi. Seperti pembantu pada umumnya, Sairidin menyiapkan dokarnya dengan baik di hari yang telah dijadwalkan. Saat itu, sang majikan hendak sowan kepada Syekhona Holil Bangkalan. "Saya mau ke Bangkalan, mau sowan ke Kiai Holil. Jaga rumah baik-baik," kata majikannya kepada Sairidin. Setelah perjalanan jauh itu, sang majikan akhirnya tiba di Bangkalan, dan langsung bertemu Kiai Holil di rumahnya. Setelah saling menjawab salam, Kiai Holil langsung menanyakan maksud dan tujuan si juragan, yang telah datang dari jauh untuk menemui dirinya. "Saya ingin minta barokah doa, agar usaha saya selalu dilancarkan," jawab si juragan. Mendengar jawaban itu, Kiai Holil lalu berkata, "Mestinya juragan tak perlu jauh-jauh ke Bangkalan, jika hanya meminta didoakan. Sebab, di rumah juragan juga ada seorang waliullah. Pulanglah, minta didoakan padanya, dan sampaikan juga salamku untuknya," kata Kiai Holil. Setelah mendengar jawaban itu, si juragan menjadi bingung, dan langsung bergegas pulang ke Sumeneb. Sepanjang jalan, dia terus merenungkan ucapan Kiai Holil. "Benarkah Sairidin seorang wali?" ucapnya dalam hati. Singkat cerita, setibanya di rumah, Sairidin telah menyambut kedatangan sang majikan seperti biasanya. Tapi kali ini Sairidin merasa aneh,
karena sikap majikannya berubah menjadi penuh hormat padanya. Ada salam untuk dari Kiai Holil. Saya juga memohon maaf, karena saya tak tahu bahwa kamu seorang wali Allah, ucap sang juragan kepada Saridin. Mendengar ucapan itu, Saridin hanya tersenyum. Ia tak menyangka, jika Kiai Holil telah membongkar rahasia yang selama ini dijaganya. Setelah kejadian itu, Saridin pamit pergi, dan ia tak pernah kembali lagi ke rumah majikannya. Hanya seorang wali yang bisa mengetahui wali lainnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita, agar kita senantiasa hormat kepada orang lain, apapun profesinya. Sebab, bisa jadi di dunia seorang hamba pekerja kasar, tapi di akhirat ia punya derajat yang mulai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengobati anak pecandu gula. Dikisahkan oleh Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin, Ketua PCNU Jember. Terdapat seorang warga yang mempunyai anak dengan kelainan hobi mengonsumsi gula berlebih. Bahkan, setiap harinya anak tersebut bisa menghabiskan sekian kilo gula pasir. Akhirnya, ayah anak itu nyabis atau sowan ke Syekh Holil Bangkalan. Di hadapan Syekh Holil, ia mengeluh soal kebiasaan anaknya yang gemar menyantap gula. Ia berharap agar sang Syekh berkenan menyembuhkan penyakit yang mendera anaknya. Namun Syekh Holil malah menjawab permohonan si ayah, dengan menyuruhnya datang kembali 1 minggu kemudian. Tamu tersebut itu pun akhirnya pamit pulang. Namun sejak saat itu, kebiasaan si anak semakin menjadi-jadi, dan semakin banyak gula yang dihabiskan setiap harinya. Sang ayah tetap memenuhi perintah Syekh Holil, untuk datang kembali ke rumahnya seminggu kemudian. Dan setelah pertemuan yang kedua, anak tersebut berhenti total mengonsumsi gula. Konon, selama seminggu itu Syekh Holil bertirakat. Beliau tidak makan makanan atau minuman yang berbahan gula pasir. Pesannya sangat sederhana. Jika ingin menyuruh sesuatu, maka ia harus mengerjakannya dulu. Kalau ingin melarang sesuatu terhadap orang lain, maka yang bersangkutan harus wajib memberi contoh, jika ingin larangannya dipatuhi orang lain. Merubah air laut menjadi air susu. Kiai Holil Bangkalan adalah sosok yang selalu menyimpan cerita luar biasa tentang keajaiban di balik perbuatannya. Beliau dikenal memiliki sejumlah karomah, termasuk dalam kisah mengubah air laut menjadi susu. Kisah ini menjadi salah satu bukti keagungan dan keajaiban yang dimiliki oleh Kiai Holil Bangkalan. Dalam kisah tersebut, Kiai Holil Bangkalan memanggil 3 santrinya. Yang pertama adalah santri Manap, yang kelak menjadi pendiri pesantren Lirboyo Kediri, serta 2 orang santri lainnya. Beliau memerintahkan agar ketiga santrinya mencari air susu di laut. Meski terdengar mustahil, ketiga santri itu pun berangkat dengan keyakinan dalam hati bahwa perintah guru harus dilaksanakan. Namun, setelah mencari selama 3 hari 3 malam, mereka tidak juga menemukan apa yang dicari. Merasa tidak tahu harus bagaimana, ketiganya pun bermusyawarah. Salah satu dari mereka berkata, "Bagaimana ini?" Kemudian salah seorang santri berkata, "Jika kita menjawab tidak ada, berarti sama saja dengan mengatakan bahwa Kiai Holil telah berbohong." Akhirnya mereka memutuskan untuk menjawab, "Kami belum menemukan Kiai." Dan jawaban ini disetujui ketiga santri itu. Akhirnya, mereka segera mendatangi Kiai Holil kembali. Dan mereka pun memberitahukan bahwa mereka belum menemukan barang yang Kiai maksud. Namun, respon Kiai Holil saat itu cukup mengejutkan. "Kalau begitu, mari kalian ikut saya," kata beliau singkat. Kiai Holil Bangkalan kemudian mengajak mereka pergi ke tepi laut, dan nampak beliau mengeluarkan gelas yang dibawanya dari rumah. Dalam keanehan yang luar biasa, beliau mengambil air laut dengan gelasnya, tepat di hadapan ketiga muridnya itu. Ternyata, air laut yang diambil oleh Kiai Holil Bangkalan seketika berubah menjadi susu. "Sekarang, mintalah keinginan kalian kepada Allah dengan perantaraku," ucap Kiai Holil Bangkalan. Sehingga, 2 dari ketiga orang santri beliau meminta agar menjadi orang yang kaya raya. Sedangkan, Kiai Manap malah meminta ilmu yang bermanfaat. Dan keajaiban pun terjadi. Singkat cerita, ketiga santri itu akhirnya memperoleh keinginan mereka. Akan tetapi, nasib dari 2 santri yang meminta kaya agaknya mereka kurang beruntung. Seperti yang telah banyak dikisahkan, segala rizki yang datang secara tiba-tiba kepada mereka, dan mudahnya lenyap begitu saja.
Dua orang santri itu pada akhirnya memanglah menjadi orang yang kaya raya. Namun kekayaan mereka habis, bersamaan dengan meninggalnya mereka. Sedangkan, Kiai Haji Abdul Karim atau yang akrab disapa Kiai Manap, saat itu beliau meminta diberikan ilmu yang bermanfaat. Sehingga, di kemudian hari beliau berhasil mendirikan pondok pesantren Lirboyo, yang santrinya kini menyebar ke seluruh Nusantara. Kisah karomah Kiai Holil Bangkalan ini disebarkan oleh Kiai Anwaril Mustafa, dan beliau mendapatkannya dari Kiai Haji Fatoni Tanggung Harjo Grobogan, Jawa Tengah. Walaupun cerita ini tidak bisa kita pahami dengan logika manusia biasa, namun kisah ini seakan memberikan kita sebuah nasihat. Bahwasanya dalam hidup, sangatlah penting untuk mempercayai perintah guru. Dan hendaknya selalu yakin, bahwa apapun yang terjadi, akan selalu ada anugerah yang mengiringinya. Sumur Syaihona Holil di Bangil. Banyak kisah menarik yang masyhur terkait karomah Syekh Holil Bangkalan. Salah satunya adalah, ketika terjadi musim kemarau di daerah Bangil. Kisah ini bahkan dijadikan lirik lagu, sebagai rentetan syair sejarah dari Syaihona Holil Bangkalan, dengan judul, Bekto Mondok e Bangil. Dalam bahasa Indonesia yang berarti, waktu mondok di Bangil. Sewaktu Kiai Holil mondok di Bangil, terjadi kemarau panjang, sampai-sampai air sulit ditemukan. Semua sungai dan sumur mengalami kekeringan. Penduduk Bangil pun semuanya kesusahan mencari sumber air, walau hanya sekedar untuk minum. Ketika masyarakat Bangil dilanda kekeringan dan kebingungan, maka Kiai Asyik meminta bantuan kepada Kiai Holil muda. "Wahai Holil, sekarang buatlah sumur, karena daerah Bangil sedang mengalami musim kemarau," ucap Kiai Asyik. Ketika sampai di Bangil, Kiai Holil Bangkalan tidak menemukan air, dan penduduk Bangil setiap hari kebingungan mencari sumber air. Kemudian Kiai Holil mengambil cangkul, lalu melakukan penggalian, meskipun sebenarnya di sana tidak mungkin ditemukan sumber air. Namun hal itu tetap dilakukannya, atas dasar taat pada perintah Kiai Asyik. Alhamdulillah, ketika penggalian kira-kira baru 1 meter, ternyata sumber air dapat ditemukan. Sehingga, semua orang Bangil mengambil air tersebut, dan airnya tidak pernah habis, karena saking besarnya sumber air tersebut. Sekarang, sumur tersebut masih ada di rumahnya Kiai Holil, tepatnya di Desa Cangaan. Sumur itu kemudian dinamakan Sumur Kiai Holil Demangan, dari Bangkalan, Madura. Kisah pengembaraan Syaihona mencari ilmu. Setelah berguru pada dua ulama di kota Bangkalan, yaitu Kiai Dawuh dan Syekh Abdul Ad-Din bin Muhyiddin, Syaihona Holil muda lalu melanjutkan nyantri ke Pulau Jawa sekitar tahun 1850-an. Dan Kabupaten Tuban di Jawa Timur yang menjadi tujuan pertamanya. Di sana beliau menimba ilmu kepada Kiai Haji Muhammad Nur, kiai yang masyhur kealiamannya di masa itu. Yang mana, beliau adalah perintis pertama pesantren yang kini dikenal dengan nama Pesantren Langitan. Kiai Nur menjadi pengasuh pesantren ini selama 18 tahun, dari tahun 1850 hingga 1870-an. Di pesantren inilah menjadi tempat bertemunya untuk pertama kali antara Kiai Holil dan Kiai Hashim Asy'ari. Pada saat itu Kiai Holil menjadi kakak kelas, sementara Kiai Hashim menjadi juniornya. Pertemanan dua ulama yang kemudian mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama ini tak lama. 6 bulan setelah Kiai Hashim nyantri di Langitan, Kiai Holil boyong atau pindah mondok ke pesantren Cangaan Bangil. Meski perkenalan itu berlangsung singkat, Kiai Hashim yang terkesan dengan kealiman Kiai Holil, kelak ia memutuskan untuk nyantri ke Kiai Holil di Bangkalan, Madura. Setelah Tuban, daerah berikutnya yang dituju Kiai Holil menuntut ilmu adalah kota Pasuruan. Di kota ini Kiai Holil belajar ilmu tauhid kepada Kiai Asyik Abdul Latif, yang saat itu menjadi pengasuh pondok pesantren Cangaan Bangil. Sang guru rupanya tahu bahwa Kiai Holil muda adalah orang yang alim, sehingga dalam beberapa perkara Kiai Asyik kerap meminta bantuan muridnya itu. Suatu kali, kampung Cangaan dilanda kemarau ekstrim. Tidak hanya masyarakat, santri di pesantren Cangaan pun kesulitan air bersih. Atas situasi itu, Kiai Asyik pun memerintah Kiai Holil untuk menggali sumur. Dan hanya beberapa meter menggali, sumber air pun muncul. Hingga kini, sumur itu masih ada dan menjadi situs bersejarah yang dilestarikan oleh pengurus pesantren. Selain sumur, kamar di salah satu asrama yang pernah ditempati Kiai Holil selama nyantri, juga dilestarikan dan dibiarkan seperti bentuk semula.
Selesai nyantri di Cangaan, Kiai Holil melanjutkan nyantri di 2 pondok pesantren sekaligus yang juga terletak di kota Pasuruan. Pertama di Pondok Pesantren Kebon Candi yang diasuh Kiai Arif, dan yang kedua di Pondok Pesantren Sidogiri yang diasuh Kiai Nur Hasan. Agar bisa mengaji pada 2 kiai sekaligus, Kiai Holil Bangkalan membagi waktu. Setelah mengaji kepada Kiai Arif, beliau akan meminta izin untuk pergi mengaji ke Kiai Nur Hasan di Sidogiri. Jarak Kebon Candi ke Sidogiri sejauh 15 km, ditempuh dengan berjalan kaki oleh Kiai Holil pulang dan pergi. Setiap melakukan perjalanan ini, Kiai Holil melakoni sebuah tirakat yaitu membaca surat Yasin. Menurut beberapa sumber, ada 2 versi tirakat yang dijalani Kiai Holil. Versi pertama menyebut, setiap berjumpa pohon besar di perjalanan antara Kebon Candi dan Sidogiri, Kiai Holil akan membaca surat sampai selesai. 1 pohon besar untuk 1 surat Yasin. Versi kedua menyebut, bahwasanya di tengah-tengah perjalanan Kiai Holil akan berteduh di sebuah pohon, dan kemudian beliau membaca surat Yasin hingga khatam sebanyak 41 kali. Konon, Kiai Holil memilih bermukim di pesantren Kebon Candi agar dirinya bisa nyambi kerja membatik, dan upahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah berguru kepada beberapa kiai di Pasuruan, Kiai Holil ingin melanjutkan pendidikannya ke kota suci Makkah, namun masih terkendala biaya. Maka dia pun pergi ke Banyuwangi, untuk nyantri ke Kiai Abdul Basir, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Genteng. Di masa itu, Kiai Basir dikenal kaya dan punya kebun kelapa yang luas. Selain mengaji, di pesantren ini, waktu Kiai Holil lebih banyak dihabiskan membantu gurunya menjadi pemetik buah kelapa, dengan bayaran antara 2,5 hingga 3 sen. Konon, Kiai Holil tak pernah mengambil upah itu, sehingga disimpankan oleh gurunya. Setelah beberapa tahun, Kiai Holil dipanggil dan disuruh oleh gurunya untuk melanjutkan sekolah ke Mekah. Tak hanya disuruh, Kiai Basir juga memberi Kiai Holil ongkos. Ternyata, ongkos itu tak lain adalah upah memetik kelapa yang tak pernah diambilnya. Pada tahun 1860-an Syekhona Holil menginjakkan kakinya di tanah Mekah. Di sana Syekhona Holil berguru pada Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, dan kepada ulama yang lain. Syekhona Holil menimba ilmu di kota Mekah kurang lebih 4 tahun. Menurut sebagian cerita, dalam masa mondoknya di Mekah Syekhona Holil tidak pernah dikirimi uang. Sehingga dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya beliau menjual karya tulisnya, seperti kitab Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan, beliau juga sering makan kulit semangka dan meminum air zam-zam. Sepulangnya dari Mekah, beliau mendirikan pondok di desa Jengkebuen. Kealimannya akan semua ilmu, nama beliau cepat masyhur di kalangan masyarakat, sehingga banyak orang yang nyantri padanya. Di antara santri-santri beliau adalah Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Situbondo, Kiai Haji Bahar bin Nur Hasan Sidogiri, Kiai Haji Wahab Hasbullah Jombang, Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo, Kiai Haji Bisri Samsuri, pendiri Sarekat Islam Mekah, Kiai Haji Masyikur, Menteri Agama pada masa Presiden Soekarno, Kiai Haji Romli Tamim, Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Munawir Krapyak Jogja, Kiai Haji Hasan Mustafa Garut, dan masih banyak santri-santri beliau yang menjadi tokoh negara, seperti Insinyur Soekarno, sang presiden pertama di Republik Indonesia. Begitulah cerita singkat pengembaraan Syekhona Holil saat menuntut ilmu. Dari kisah beliau kita dapat mengambil pelajaran, bahwa untuk menjadi pintar dan alim, perlu bersusah-susah sungguh dalam belajar. Perjuangan menuntut ilmu di Tanah Suci. Sewaktu masih muda dan nyantri di Banyuwangi, Syekhona Holil memiliki niat untuk belajar Makkah. Saat usianya menginjak 24 tahun, tepatnya pada tahun 1849, ia pun mewujudkan niatnya itu. Namun sebelum berangkat Makkah, ia sempat dinikahkan dulu dengan anak perempuan Lora Putih yang bernama Nyai Asyik. Dalam buku 99 Kiai Karismatik Indonesia dijelaskan, bahwa Syekhona Holil saat itu menggunakan ongkos pelayaran ke Makkah, dengan tabungannya upah memetik kelapa selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan selama di pelayaran, konon Kiai Holil lebih banyak berpuasa. Ini dilakukan bukan untuk menghemat uang, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Konon selama di Mekah, beliau lebih banyak memakan kulit buah semangka, ketimbang makanan lain yang lebih layak.
Kebiasaan makan kulit buah semangka tersebut kemungkinan besar dipengaruhi ajaran tarekat Ngrowot dari Al-Ghazali, salah seorang ulama yang sangat dikaguminya. Walaupun jika digali lagi, kulit semangka sebenarnya juga masih memiliki berbagai khasiat. Kehidupan Syaihona Khalil yang demikian, cukup mengherankan teman-temannya waktu itu. Teman seangkatannya, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, mereka tak habis pikir dengan kebiasaan temannya itu. Sepengetahuan teman-temannya, Kiai Khalil Bangkalan juga tak pernah memperoleh kiriman dari tanah air. Syaihona Khalil juga dikenal pandai mencari uang. Berkat kelebihannya dalam tulisannya yang indah, di sana Kiai Khalil banyak menulis risalah, terutama tentang ibadah. Risalah-risalah yang ia tulis ini kemudian dijual, untuk kemudian digunakan membiayai kebutuhannya sehari-hari selama belajar di Tanah Suci. Tak hanya itu, Kiai Khalil juga pandai mencari uang dengan memanfaatkan kepiawaian-kepiawaiannya menulis khat atau kaligrafi. Akan tetapi, meskipun bisa mencari uang, Kiai Khalil lebih senang membiasakan diri hidup prihatin dan sederhana. Saat di Makkah, Kiai Khalil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjidil Haram, namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikannya. Karena itu, tak heran jika kemudian dia lebih banyak mengaji kepada para syekh yang memang bermazhab Syafi'i. Menyembuhkan orang lumpuh dengan seketika. Dalam buku yang berjudul Tindak Lampah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar menerangkan, bahwa Mbah Khalil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari, ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh. Padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi, namun hasilnya belum juga sembuh-sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Khalil untuk mengobati penyakitnya itu. Ia lalu dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang, tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit, sebab kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka pun sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Khalil, dan orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Khalil, muncullah Mbah Khalil dari dalam rumahnya dengan membawa pedang, seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya potong sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa mereka sadari bahwa tubuhnya sedang sakit. Karena Mbah Khalil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari mereka sudah sembuh. Dan setelah Mbah Khalil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Belajar kepada Syaihona Khalil secara gaib. Mbah Khalil adalah guru utama yang mencetak banyak ulama besar di Jawa Timur. Sampai sekarang, meski sudah meninggal, banyak ulama yang mengaku belajar secara gaib dengan Mbah Khalil. Banyak cara dilakukan untuk belajar kitab secara gaib dari ulama tersohor ini, salah satunya dengan berziarah serta bermalam di makam beliau. Seperti yang pernah dikisahkan oleh Kiai Haji Anwar Siroj, pengasuh Ponpes Nurul Zolam Bangil Pasuruan. Pada saat mempelajari kitab Alfiyah, beliau mengalami kesulitan. Padahal, kitab yang berupa gramatika bahasa Arab tersebut, merupakan kunci untuk mendalami kitab-kitab lain. Kiai Haji Anwar Siroj sudah mencoba berguru kepada kiai-kiai besar di hampir semua penjuru Jawa Timur, tapi hasilnya nihil. Suatu ketika Kiai Haji Anwar Siroj dapat petunjuk, agar dirinya mempelajari kitab Alfiyah di makam Mbah Khalil. Petunjuk gaib itu pun kemudian dilaksanakan. Selama sebulan penuh Kiai Haji Anwar Siroj ziarah di makam Mbah Khalil Bangkalan. Di makam itu dia mempelajari kitab Alfiyah, dan akhirnya Kiai Anwar bisa menghafal Alfiyah dengan baik. Syaihona Khalil berguru dalam mimpi. Pada waktu Mbah Khalil masih muda, ada seorang kiai yang terkenal di daerah Wilungan Pasuruan, yang bernama Kiai Abu Darrin. Kealimannya tidak hanya terbatas di lingkungan Pasuruan, tetapi sudah menyebar ke berbagai daerah lain, termasuk di wilayah Madura. Mbah Khalil muda yang mendengar ada ulama yang mumpuni itu, terbetik di hatinya ingin menimba ilmu darinya. Setelah segala perbekalan dipersiapkan, maka berangkatlah Mbah Khalil muda ke pesantren Kiai Abu Darrin, dengan harapan dapat segera bertemu dengan ulama yang dikagumi itu. Tetapi alangkah sedihnya hati beliau ketika sampai di pesantren Wilungan,
sebab Kiai Abu Darrin telah meninggal dunia beberapa hari sebelumnya. Hati Kiai Holil saat itu dirundung duka dengan kepergian Kiai Abu Darrin. Namun karena tekad belajarnya sangat menggelora, maka Mbah Holil muda segera sowan ke makam Kiai Abu Darrin. Setibanya di makam Kiai Abu Darrin, Mbah Holil muda lalu mengucapkan salam, lalu berkata, "Bagaimana ini saya Kiai? Saya masih ingin berguru pada Kiai, tetapi Kiai sudah meninggal," desah Mbah Holil muda sambil menangis. Mbah Holil muda lalu mengambil sebuah mushaf Al-Quran, kemudian bertawasul dengan membaca Al-Quran terus-menerus sampai 41 hari lamanya. Pada hari yang ke-41, tiba-tiba datanglah Kiai Abu Darrin dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, Kiai Abu Darrin mengajarkan beberapa ilmunya kepada Mbah Holil muda. Setelah terbangun dari tidurnya, tiba-tiba Mbah Holil muda dengan serta-merta dapat menghafal kitab Imriti, kitab Asmuni, kitab dan Alfiyah. Tongkat Syaihona Holil dan sumber mata air. Suatu hari Mbah Holil berjalan ke arah selatan Bangkalan, dan beberapa santri menyertainya. Setelah berjalan cukup jauh, tepatnya sampai di desa Langgundi, tiba-tiba Mbah Holil menghentikan perjalanannya. Setelah melihat tanah di hadapannya, dengan serta-merta Mbah Holil menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari arah lubang bekas tancapan Mbah Holil tadi, memancarlah sumber air yang sangat jernih, dan semakin lama airnya semakin besar. Bahkan karena terus membesar, sumber air tersebut akhirnya menjadi kolam yang bisa dipakai untuk minum dan mandi. Kolam yang bersejarah itu sampai sekarang masih ada. Orang Madura menamakannya Kola Al-Asror Langgundi. Letaknya sekitar 1 km sebelah selatan kompleks pemakaman Mbah Holil Bangkalan. Syaihona Holil bertemu Habib Ali Al-Habsyi. Diceritakan dari salah satu santrinya Habib Umar, bahwa Syaihona Muhammad Holil hidupnya itu semasa dengan Habib Ali Al-Habsyi, sang pengarang Maulid Simtud Duror. Saat Syaihona Holil bersilaturahmi kepada Habib Ali Al-Habsyi, ketika mereka bertemu, maka mereka saling merangkul satu sama lain, meskipun mereka sebelumnya tidak pernah bertemu secara fisik. Tidak lama kemudian Habib Ali Al-Habsyi memberitahukan kepada santrinya, ini adalah seorang waliullah agung dari Madura. Dan ketika Habib Ali Al-Habsyi berbincang-bincang bersama Syaihona Holil, anehnya mereka berbicara menggunakan bahasa Madura, padahal Habib Ali Al-Habsyi tidak mengetahui bahasa Madura. Kemudian salah satu dari santrinya Habib Ali Al-Habsyi bertanya pada sang Habib, setelah Syaihona Holil pulang. "Apa guru mengenal orang tadi?" tanya murid Habib Ali Al-Habsyi. Maka Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi berkata, "Saya bertemu dengan Syaihona Muhammad Holil di tempat alam malakut. Saya di sana bertemu dengan 2 orang, dan yang satunya itu Kiai Haji Hasan Genggong, yang merupakan santrinya dari Syaihona Muhammad Holil." Diketahui, cerita tersebut sampai saat ini masih masyhur di kota Tarim. Kisah ini dikutip dari ceramah Raden Kiai Haji Fahrilah Ashal, pada saat pengajian rutin Ashal Pusat, tepatnya pada tanggal 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Demikianlah manakib serta kisah-kisah karomah dari Syaihona Holil Bangkalan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.